baby, baby, come on, sit, baby, baby, babe, sit. It's on me. Shh, come on, sit. What's that? Dari itu gue sih ada cerita pengalaman tentang satu kejadian yang gue alami sendiri, itu kuntilanak merah. Dilempar. Nah kebetulan di samping di samping TPA itu ada tower untuk toa masjid itu kan. Oh, iya. Pas tingginya pun sama ukuran genteng TPA itu. Sempat pindah ke toa itu juga, masih dikejar juga sama si santri ini gitu kan. Masih dikejar juga sama si santri ini. Terus itu Kapan lagi ngobrol-ngobrol, denger di mejanya bini gue sama si Lala bunyi snack. Lu pernah iya kan? Pernah snack itu dibuka ya. Gitu. Terus gue kapan dicek ke sana, itu jajaran udah pada kebongkar semua, udah pada bubar kabur, dan memang ada satu snack yang kebuka, tapi nggak dimakan. Jadi ruangannya itu yang pernah sampai gua maju, tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan cerita. Berjumpa kembali di podcast Waktu Malam. Bersama kita bertiga, ada saya Nino, saya Riza, dan saya Johan. Kita bertiga akan bercerita tentang pengalaman ataupun cerita-cerita mistis yang ada di sekitar kita. Dan kita selalu mengajak kawan cerita maupun pemirsa yang ada dimanapun kalian berada untuk ikut berpartisipasi, yang mau mengirimkan ceritanya atau pengalaman horornya, itu bisa dikirimkan lewat email maupun lewat Instagram. Ya, betul. Via DM ya? Ya, via DM. Atau bisa mengirim via voice note atau video selfie-nya sendiri. Oke. Boleh. Jadi untuk emailnya, kawan cerita bisa kirimkan email di ceritawadah@gmail.com. Ya. Dan di Instagramnya bisa follow Instagram kita Ya. di @wadahcerita_. Oke. Dan jangan lupa untuk subscribe juga nih channel kita di Wadah Cerita. Siap. Betul. Gitu. Kita mau mengucapkan terima kasih sebelum kita mulai cerita ini untuk
Matrix Entertainment Iya. yang sudah mensupport Ya. acara podcast waktu malam ini, dan juga untuk kawan cerita yang butuh solusi dalam Kemudahan bertransaksi. iya, Ya. dalam misalkan lagi butuh pulsa atau Iya. lagi di jalan tuh kayaknya aduh tagihan listrik belum dibayar. Iya. Nah, bisa mendownload aplikasi Matrix Center. Matrix Center. Ya, silahkan registrasi, daftar, dan nikmati kemudahan dan kecepatannya. Matrix Center. Kayaknya dengan yang didiskus kita tadi itu, kalau gua sama Rija sih udah ada cerita yang sama ya arahnya, tapi ya versinya beda lah gitu. Dari itu gua sih ada cerita pengalaman tentang waktu kejadian yang gua alami sendiri, itu kuntilanak merah. Oke, kuntilanak merah. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke cerita Johan kan yang pertama nanti, gue sedikit mau tanya ke lo orang berdua deh. Jadi kan kalau umumnya kita tahu kuntilanak itu dia pakaiannya serba putih tuh ya. Benar. Terus apa mungkin ada kasta lain gitu ya dari kuntilanak gitu ya, makanya dia ada yang putih dan juga ada yang merah gitu. Menurut lo itu kayak mana, Jo? Kalau yang pernah gua searching sih ya, dan beberapa kali gua pernah tanya ke teman-teman yang paham dengan dunia itulah gitu ya, maksud gua gini. Gue sempat bertanya tentang kuntilanak merah tuh kenapa ada gitu. Karena kan secara normalnya harusnya, bukan normal sih sebenarnya. Bukan normal juga sih. Maksud gue tuh secara garis besarnya kuntilanak itu ya bentuknya putih gitu kan. Yeah. Tapi entah kenapa semakin kesini kok ada sosok yang namanya kuntilanak merah gitu. Pernah gue tanya sih, ditanya itu, rupanya kuntilanak merah itu tuh terbentuk karena dari tingkat emosi yang lebih tinggi lagi, dari emosi manusia yang lebih tinggi lagi yang diserap oleh makhluk gaib itu. Makanya mereka itu tuh punya energi yang lebih besar daripada yang jenis-jenis mereka yang kayak kuntilanak biasa kayak gitu. Oh, kuntilanak putih. Kalau lo pernah? Iya, Tahu. kalau gue sih balik ke ini lagi ya, ke pengetahuan gue tentang tingkatan jin ya. Karena itu kan dibilangnya jin ya. Jadi ada jin yang biasa, jin yang menengah sama yang atas. Atau bisa dibilang jin ifrit lah. Yang ibaratnya tuh ilmunya tuh bisa memindahkan barang, menggerakkan barang gitu-gitu kan. Nah, sempet baca di salah satu artikel juga kalau memang salah satu jawaban kenapa ada kuntilanak merah itu tadi jelmaan dari jin yang kelas tinggi. Gitu. Karena kalau yang berita yang sering gue dengar tuh ya itu tadi, ketika ketemu dengan sosok itu disarankan mundur aja. Atau kalau bisa kita menghindar lah gitu kan. Karena itu berbahaya. Ya, cuman gue belum pernah. Mungkin pernah sih tapi lupa. Tapi gue seingat gue belum pernah sampai ada yang kasusnya itu parah gitu. Paling mungkin ya itu tadi ya, manusia kan kesadarannya mungkin dihambarkan gitu kan. Jadi makanya misalkan lagi jalan tiba-tiba ada sosok kuntilanak, dia kecelakaan. Paling gitu aja, bukan dari sosok itu yang kayak mukul kita, mencelakai kita tuh enggak kayak gitu sih. Lebih ke ya itu tadi barang-barang yang dia Serahkan gitu ya. Iya, serupai dengan sesuatu yang kita lihat itu nggak ada, ternyata ada kayak gitu. Kira-kira kalau tingkat kejahilannya gitu bilang gitu ya, kalau kuntilanak yang pada umumnya dia putih itu kayaknya sejauh ini kita dengar-dengar paling dia cuma nampakin gitu ya. Terus kalau yang merah tuh biasanya dia lebih jahil, ganggu manusia gitu gak sih? Bisa sih. Yang orang tahu kira-kira tuh. Karena gini, gue dulu ya, gue tuh salah satu pendengar radio juga dulu. Jadi pernah gue tuh denger radio Bandung yang memang punya program horor. Gue sampai ngefans banget sama program horor mereka itu. Jadi pernah lagi ada rekaman, jadi tapping lah gitu kan. Sebelumnya tuh memang aman-aman aja,
Tapi pada malam hari itu ada satu cewek, kan kalau rekaman itu kan di studio rekaman gitu kan, Iya benar. sendirian tuh, Iya. nggak mungkin ada temen kan. Paling dia sendiri bawa skrip atau ceritanya dia rekaman, gitu kan. Iya. Nah, background dari di lingkungan radio itu katanya penunggunya sosok yang merah itu. Mereka bilangnya sosok merah lah, nggak mau disebutin Ya, intinya tidak itu terlalu. gitu. Sosok merah. Nah, ketika lagi membacain itu, ya memang di dalam ruangan rekaman itu sendirian, tapi di sampingnya kan ada produsernya gitu kan, Iya. atau operatornya yang mantau suara dia seperti apa. Lagi di rekaman itu langsung muncul deh. Jadi sampai histeris si apa Yang rekaman tadi. yang rekaman tadi itu cewek tadi itu nyampe datang lah yang ya, pokoknya itu masuk rekaman. Jadi itu tadi ya, betul kata lo, tingkat jahil, bukan tingkat jahil ya, aktivitas dia tuh lebih Kuat gitu. lebih kuat gitu loh. Ibaratnya kalau yang putih itu cuma suara-suara doang, terus dari jauh, ini bisa langsung deket gitu loh. Oh. Saya nyamperin. Mungkin sesuai dengan ini nggak pengalaman cerita lo nggak Jo? Kalau sebelum masuk ke cerita gue ya, gue pengen nanya nih sama lo orang itu tuh tahu fenomenal tentang kuntilanak merah ini nih dari kapan sih? Apa emang udah dari dulu? Apa baru-baru ini? Soalnya jujur ya, kalau gua taunya malah udah gede ini. Karena waktu itu yang boomingnya itu sebelum ada sosmednya kayak gini ya, masih beredar di kalangan Facebook lah waktu itu. Itu tuh gue pertama kali yang katanya kuntilanak merah itu gue kenalnya karena ada orang posting di Facebook penampakannya yang di Jakarta. Yang di mana itu? Ada di salah satu kampus. Oke. Iya. Nyambung ya? Iya. Nah, dari situ gua, kuntilanak merah kata gua kan. Searching dong gua, kuntilanak merah itu maksudnya apa? Oh, kuntilanak merah memang bener-bener yang bentuknya yang merah gitu, yang bukan baju polos putih, jubah putih tapi jubah merah, dan dia lebih menyeramkan karena kalau bisa sampai ya kalau dari artikel itu sih bisa sampai membahayakan manusia. Mencelakai manusia bahkan ya. Benar. Iya sebenarnya sama sih, gue juga baru dengarnya tuh ya belum lama istilahnya saat udah gede ini gitu kan. Yang karena memang kita tahunya dari dulu juga yang namanya kuntilanak ya putih gitu. Benar. Mungkin ya itu tadi sama yang kayak dijelasin tingkat apanya itu lebih tinggi lagi kali ya. Ini lu langsung masuk cerita lo aja deh, apa enggak? Jadi cerita gua tuh balik lagi waktu kita zamannya masih sering ekspedisi di radio, masih di program Jamis dulu ya. Ada di salah satu kantor yang ada di Kota Bumi ini. Pokoknya kita udah nyelesain izin-izinnya lah dengan kepala lingkungan sana. Akhirnya di ACC kita boleh melakukan ekspedisi di sana. Dan waktu itu cukup ramai. Kalau nggak salah, kru kita dengan ada bintang tamu tuh totalnya ada hampir 20 orang. Kalau nggak salah. Cukup ramai dong harusnya ya. Sebenarnya sih bukan bintang tamu, pendengar radio yang ikut. Iya, pendengar radio. Iya bener lah, pendengar radio yang pengen ikut ekspedisi kita. Karena kan selama ini mereka hanya mendengar, ya kan, pengen ngerasain sensasinya seperti apa. Jadi kita undanglah beberapa orang untuk ikut ekspedisi itu. Karena permintaan mereka cukup banyak, cukup ramai, akhirnya datang. Akhirnya itu saat di situ tuh kita bagi dua kelompokan. Iya. Kelompoknya Nino dan kelompoknya gua. Iya. Jadi kelompok A sama kelompok B. Ekspedisi pertama tuh kelompok A dari tangga yang ini nelusurin tuh ruang-ruangan. Kalau untuk si kelompok A, ya main lah kan, udah lama. Akhirnya kelompok gua datang nih, masuklah waktunya kelompok gua. Oke. Anjir kayak terus ketawa gitu, gak sembur. Oke, terus. Nah, jadi pas waktu yang di kelompok gua, jadi ada ekspedisi juga lah kan, sama kegiatan seperti kelompok A juga. Masukin lorong, naik tangga. Emang waktu itu ruangannya terkunci, jadi kita nggak bisa masuk ke ruangan-ruangan itu. Tapi ada satu tempat yang memang umum lah, kamar mandinya. Ya kita tahu lah, notabene kamar mandi itu tempatnya agak kotor, lembab, tempatnya mereka bersarang lah kan ya. Jadi waktu itu emang udah ada banyak
kejanggalan di tempat kamar mandi itu, mulai dari di foto gitu kan, jepret beberapa kali, ya asal kan cepet-cepet banyak gitu, akhirnya ada ketangkap di kamera gua. Jadi sosoknya itu tuh anak kecil pakai topi caping gitu, bener-bener topi caping gini, habis itu depan kayak gini badan. Itu gua kan ya karena lihat bayangan doang ya, bayangan yang ketembak ke tembok waktu itu. Tapi sadarnya setelah acara selesai. Iya, kebanyakan pasti gitu. Kebanyakan gitu Nah, pasti. tapi pas waktu gua di sana, itu tuh bukan cuma gua ngerasain, tapi ada beberapa orang yang di grup gua juga ngerasain hal yang sama. Udah perasaan nggak enak, udah pengen, udah kak, cukup kak, turun aja kak, gitu. Pokoknya benar-benar yang udah kena mental lah jatuhnya kami di situ tuh, karena suasana itu benar-benar mencekam kan. Sampai akhirnya gue putusin, udah oke, kita selesai dari sini, kita balik lagi ke tangga. Jadi tangganya itu cuma satu tangga di tengah-tengah, kalau orang masih ingat posisinya itu ya, tangganya di tengah-tengah. Itu kan cuma 2 lantai. Nah, di lantai 2 ini ada satu ruangan. Jadi ini tangga, ini ada ruangan satu nih, tutup gitu. Dan posisinya semua bangunan itu lampunya mati. Iya, gelap. Gelap banget. Jadi dia nggak ikut ah? Enggak, gue nggak ikut. Nggak ikut ya? Iya, dia nggak ikut. Jadi penerangan yang kita andalkan itu tuh ya HP masing-masing. Iya. Sama center. Sama center gitu tuh kan. Jadi host itu tuh bawa center. Jadi setelah ekspedisi selesai, gua yang karena waktu itu posisinya sudah dibuka mata batin gua, ini gua agak flashback dengan episode 1 kita ya. Karena itu kejadiannya itu cuma selang berapa minggu dari gua habis dibuka mata batin. Ya masih kental dong suasana seperti itu di dalam gua kan. Jadi gua ngomong, ya mungkin karena gua ngesok lah ya, sombongnya gua ya. Gua ngomong gini, oke, untuk peserta sama kru lainnya yang udah ngebantu, silakan turun duluan gitu kan. Gua mau crossing di atas. Gua ngomong kayak gini, kayak gitulah gua ngomongnya kan. Sebenarnya bukan kayak gitu di niatan dalam hati gua. Gua tuh penasaran dengan kenapa di lorongnya sebelah kanan ini lebih mencekam daripada lorongnya sebelah kiri. Kayak gitu pikir gua tadinya. Jadi gua ekspedisi tuh, gue jalan sendiri lagi, nyusurin lorong. Baru beberapa langkah, suara orang kayak gimana ya? Seperti orang lompat lah, turun kayak dari kursi, deg gitu, 2 kaki, deg. Diem dong gua, waduh, suara apa tuh ya kata gua kan. Nah, habis itu masih ngomong kan, tapi gua ngomongnya itu bukan ngomong tentang closing, ngomongin apa yang gua rasain waktu itu. Sampai akhirnya gue coba fokusin lagi, makin deket, suaranya dari ujung, dari posisi yang di kamar mandi ujung itu, Sebelah kanan. yang sebelah kanan itu, karena gue emang nyusurinnya sebelah kanan. Nah posisi gue kan tangga, ini ruangan. Jadi posisi gue di depan tangga itu, kayak dengan soal itu, gue maju sampai akhirnya gue di depan pintu ruangan yang tertutup paling ujung. Dari situ yang tadinya suara langkah duk, kok kata gua kok makin jelas ya suaranya, sampai akhirnya suara lari. Posisi waktu gua lagi kayak gitu, gua langsung ngedon. Gua langsung lari juga ke bawah akhirnya. Saking ketakutannya gua kan, gua teriak tuh manggil nama paranormal kita. Sampai akhirnya paranormal gua ngusulin gua kan. Di dalam hati gua tuh campur aduk. Gua yang takutnya iya, yang malunya iya, yang keselnya iya. Takut gua dengan yang hal gua alamin. Malu karena gua yang sok-sokan sendirian pengen kayak gitu. Kesel gua karena lu siapa yang udah ganggu gua. Ngomong dong gua sama paranormalnya. Gua siapa yang ngerjain di atas tadi? Ya, nunggu sini agak kuat katanya gitu. Pas gua udah ngomong discuss lah sama dia berdua kan ya. Karena waktu itu
Nino lagi closing sama teman-teman yang kru lainnya. Ah. Gua mikir minggir berdua sama ngomong gitu kan, emang penunggu sini dan dia ada di ruangan atas. Tempatnya itu tuh jadi gini, jadi ruangan itu ada ruangan, nah ini ruangan, nah tempat kami ngobrol di depan ruangan yang di bawah. Nah tempatnya itu ruangan ini tapi di bagian atas. Dia satu ruangan ini punya dia nih, atas dan bawah ini katanya gitu kan. Ini rasa penasaran gue makin kuat, keselnya gue nih makin jadi. Gue pengen tahu sosoknya kayak mana, kata gue gitu kan. Yakin lo mau ngeliat katanya. Ini soalnya yang belum pernah lo lihat katanya gitu kan. Gue mau ngeliat kata gue kan. Gue mau ngeliat emang apaan? Kalau emang lo mau lihat jangan lo minta kasih tahu sama gue lah. Iya benar. Ya kan, lo lihat sendiri nanti. Karena dia ngomong kayak gitu, gue di atas udah ketakutan. Dia suruhnya gue ngeliat sendiri. Waduh, aman nggak ya gue kalau mau lihat sendiri? Aman. Nanti gue yang nge-cover. Pokoknya nanti pas udah pulang, yang seperti gue omongin yang dari episode sebelumnya itu, ada cara gimana cara kita bisa melihat mereka di saat kita sedang tidak sadarkan diri. Kita masuk ke dunia mereka, gitu kan. Ya itulah pertama kali metodenya itu gue terapin pas di ngeliat yang sosok yang kundanak merah ini. Oh, jadi yang lo lihat di cara lo itu yang merah itu? Kundanak merah. Ya. Jadi pas waktu udah selesai pulang tuh masa kita udah tengah malam deh, udah hampir jam 12 lewat deh gua sampai rumah gitu kan. Dah, gua udah selesai ngikutin petunjuk yang dia kasih. Dah, gua coba istirahat, tidur gitu. Pas gua udah tidur, tuh langsung. Ya nggak tau ya, masuk gua langsung tuh, pokoknya gua tidur langsung dapet penampakan di bawah alam sadar gua seperti yang dikasih tahu sama dia tuh. Jadi kayak gini, gua balik ke gedung itu lagi. Balik gua di lantai 2 itu, bener-bener di lantai 2. Ya gua sampai di mimpi tuh gua ingat nggak? Oh, ini gedung yang tadi nih, tempat tadi ekspedisi tadi nih kata gua kan. Nah di sini nih gua dikejar tadi. Ini dalam hati gua, terus dari di mimpi gua tuh di tidur gua tuh ngomong gini. Tapi gue aman sekarang karena gue masuk di sini karena udah di cover. Ya. Jadi gue ada timbul keberanian. Gue mikir kan di mana ya tadi ya mereka yang ngejar gue itu di mana ya. Ingat lagi gue pas lagi di bawah alam sadar gue tuh ingat ruangan yang ini gitu kan. Oh, gue buka pintunya. Buka. Jadi ada satu sosok yang gue lihat. Dia tuh, lo orang tahu kan namanya kursi kantor seperti apa? Iya. Yang agak tinggi hitam, ada pegang kayak gini. Yang bisa muter. Nah, bisa muter itu. Jadi ada meja besar, meja kantor itu untuk satu orang. Dia duduk di sana. Dia sambil duduk kayak gini. Mukanya udah tutup sama rambut dia sendiri, dan itu merah. Waktu itu gue cuma ngeliat, oh ini yang ngeganggu gue. Sampai akhirnya gue ngeliatin dia cuma segini, gerak-gerak kayak memaksain gerak karena dia udah terpaku. Karena yang temen lo yang jagain lo itu tadi ya? Iya. Mungkin ngakuin dia ya? Iya. Jadi sehingga dia nggak terlalu bisa ngelawan gitu kan. Nah pas posisi itu gue udah ngeliat, nah disitulah gue baru tahu kuntilanak merah itu tuh bener-bener ada gitu. bajunya warna merah, pakaiannya warna merah. Pakaiannya warna merah. Tetap langsungan gitu kan dress? Tetap langsungan dress, dan gue ngeliatnya ya, emang sih kalau dari kuntilanak yang lainnya yang warna putih itu, sosok kuntilanak merah ini lebih besar daripada kuntilanak putih. Terus ini ukurannya? Size-nya lebih besar lah kalau kata gue. Karena kan kalau yang kita lihat yang kuntilanak putih itu rata-rata kan sosoknya wanita ya, normal gitu kan, udah normal. Tapi kalau yang ini lebih kayak gini loh. Apa? Lu tahu kalau cowok badannya sebesar apa? Nah, kayak badan cowok dia. Oh. Ya. Jadi dari ukurannya jadi memang udah beda ya antara yang putih sama yang merah tadi.
Nah, gimana ceritanya Bapak Haji? Cerita apa aja? Sebenarnya ceritanya pernah gua masukin ke wadah cerita juga waktu itu, dan belum lama ini memang cerita itu muncul lagi dari dari seorang istri penjaga masjid di dekat rumah gua. Kalau santri waktu itu kan kejadiannya di TPA itu kan, yang ternyata dia waktu dia lagi tidur malaman itu, terus dia kalau nggak salah baru selesai ngaji deh pokoknya. Dia baru selesai ngaji, terus dia tidur bertiga, dan malaman itu memang dia nggak bisa tidur gitu kan. Dan sudah sampai larut lah, sudah hampir jam 1 atau jam 1 lewat gitu kan. Jadi awal mulanya muncul sosok si merah itu tadi, itu ketika dia lagi tiduran, ya namanya santri ya di TPA ya, berjejer kan biasanya tidur ngampar gitu kan. Nah malaman itu memang dia nggak bisa tidur gitu kan, belum bisa tidur. Terus dia masih ya gitulah, nggak ngerti juga ngapa kegiatannya. Dan posisi kaca itu ya kan, posisi gini kan, posisi kaca itu di sebelah kiri kan, di sebelah kiri dia kan, dan dia berjejer sama kawannya di sini gitu. Jadi ketika dia tengok ke kiri gitu kan, nah ada sosok mata merah yang kelihatan dari kaca itu tadi gitu loh kan. Ngintip. Iya, ngintip. Itu maaf gue itu kaca bening apa kaca hitam? Kacanya itu enggak juga bening dan juga enggak juga gelap gitu loh, standar lah dia kacanya. Dan itu kejadian memang di lantai atas. Itu TPA itu kan tingkat tuh kan, anak-anak itu tidurnya di lantai atas gitu loh kan. Jadi begitu dia tengok ke kiri itu, nah itu mata dulu yang memang kelihatan sama dia, mata merah itu, wujudnya matanya merah gitu kan. Dan memang kebetulan si santri ini tipikalnya pemberani gitu kan, mungkin karena dia memang ngerasa punya amalan atau apa kali kan gitu kan. Jadi begitu dia lihat, walaupun dia sempat kaget dulu, dia tuh bangun gitu kan, bangun dan nyamperin. Nah begitu dia samperin ke luar, ke pintu, ke arah jendela itu sempat hilang dulu si mata yang merah tadi itu kan. Nah nggak lama dia dari nyamperin itu, kedengeran lah suara ketawanya gitu di si kuntilanak si merah ini tadi kan gitu loh, yang suaranya tuh mau sama gitu loh, sama identik dengan yang si putih itu kan, sama aja gitu loh. Dan suara itu muncul dari genteng di atas TPA itulah gitu kan. Oh, pindah ke atas. Pindah ke atas. Habis dia munculin matanya ngintip rombongan santri tadi itu, dia pindah ke atas. Nah itu tadi yang gue bilang, karena memang dia pemberani tadi, si santri tadi kan. Santri itu maksudnya anak santri ya, bukan namanya si santri, nanti kiranya santri lagi kan. Jadi dia turun, dicarinya bener di mana posisi suara si kuntilanak itu tadi kan. Dia keluar bangunan turun gitu loh kan, dan dia lihat di atas gitu loh, di atas genteng tempat mereka tidur tadi itu, lantai 2 di atasnya kan ada genteng kan, ya kan, nutup kan. Nah di situ, dan bahkan lebih beraninya lagi tuh sempat dia lempar untuk ngusir. Untuk ngusirnya, ya kan. Dilempar. Nah kebetulan di samping di samping TPA itu ada tower untuk toa masjid itu kan. Pas tingginya pun sama ukuran genteng TPA itu. Sempat pindah ke toa itu juga, masih dikejar juga sama si santri ini gitu kan. Masih dikejar juga sama si santri ini. Terus itu masih dia naik lagi ke tangga atas, dan masih duduk si kuntilanak ini, masih duduk di atas toa itu tadi. Dan terakhir dia usir di situ, masih sempat dilempar juga. Habis itu nggak hilang dia kemana gitu, nggak tahu kemana habis itu hilangnya. Nah kaitannya dengan kenapa gua sebut ini dia kuntilanak merah, karena belum lama ini gue dengar juga dari cerita istri penjaga masjid yang sekarang gitu kan. Jadi istri penjaga masjid ini termasuk orang yang rajin sholat tahajud. Ya, dia rumahnya di samping masjid, pas banget di samping masjid. Tapi kalau dia tahajud itu dia
selalu tahajudan ke masjid gitu. Termasuk berani nih si ibu ini ya, dia tahajudan ke masjid. Beberapa hari yang lalu dia tuh cerita gitu loh kan, bahwasanya memang di TPA ini memang selain sekarang memang sudah kosong, sudah ada mau jalan setengah tahun lah kosong TPA ini. Jadi walaupun dia sering dinyalain lampunya, ternyata masih tetap dipakai juga itu untuk ya entah sarangnya atau hanya sekedar singgah di situ. Tapi yang pastinya beberapa kali istrinya penjaga masjid ini sholat tahajud itu dia selalu diganggu dengan suara dari si kuntilanak merah itu tadi gitu loh. Dia bisa bilang itu merah karena memang dia pernah coba ngintip gitu loh kan. Sekelibat dia lihat itu memang sosoknya dia merah. Berarti bukan hanya sekedar cerita dari santri itu doang, Betul. tapi emang udah ada saksi mata yang lain. Iya, saksi mata yang belum lama ini. Kalau santri kan waktu itu sudah beberapa bulan yang lalu lah gitu kan, atau bisa kita bilang setahun yang lewat lah gitu kan. Nah kalau istri dari penjaga masjid ini tadi beberapa waktu belakangan ini sering dia tahajud malam gitu kan. Itu yang sering terbaru ini yang istri penjaga masjid ini malah. Iya betul. Tapi sampai sekarang masih sepi itu TPA-nya? Masih sepi. Tapi TPA itu dekat masjid kan ya? Dekat masjid, pas samping masjid, pas banget. Iya, bahkan ibaratnya kayak di rumah ibadah pun juga mereka itu nggak segan-segan gitu loh untuk menampakkan eksistensinya gitu kan. Apakah merahnya ini dia bisa sampai sedekat dengan rumah ibadah itu? Bisa jadi mungkin. Ini gue lepas dulu kacamata gue. Karena itu tadi kali ya, karena tingkatannya kali ya, itu tadi ya lebih kuat untuk ininya. Itu berarti ya kalau kita seperti itu, tandanya warga sekitaran masjid situ udah tahu dong sosok itu ada di sekitaran lingkungan itu. Tahunya ya karena dapat cerita dari Santri. Dari santri itu dulu, terus itu yang terbaru tambah diyakini lagi dengan cerita dari istri penjaga masjid ini. Oke. Terus dari situ tuh nggak ada Bunyi decitan apa tuh? nggak tahu. Terus mau ngomong apa gue tadi ya? Ini kamar mbak gue tuh. Nih gini, masuk omongan gue gini. Ada nggak sih penanggulangannya? Kan si sosok merah ini kan bukan cuma sekali doang nampakinya, tapi sampai yang si ibu ini sampai bisa ngeliat juga loh. Tandanya dia benar-benar ada di sana dan mungkin ya dia memang bersarang di sana. Untuk warga sekitar sana ya seperti Allah kayak apa imam masjid sana, apa ustadz di sekitar sana yang coba untuk menetralkan daerah sana lah, maksudnya gitu. Sejauh ini belum ada reaksi apa-apa dari warga sekitar situ. Jadi mungkin karena nggak semua orang itu ketika dengar cerita seperti itu tuh bakal langsung percaya kan gitu kan, atau nggak semua orang langsung merespon positif. Apa iya, pasti kan ada yang sekedar bertanya kan, apa iya bener ada sih sosoknya itu di situ. Karena memang kadang TPA itu lampu atasnya dihidupin gitu loh kan, kadang terang, kadang dia gelap gitu loh kan. Dan kalau gua sendiri pun beberapa kali lewat dalam kondisi keadaan TPA itu gelap, ya gua nggak ngerasa apa-apa gitu loh kan. Makanya mungkin sampai saat ini dia belum ada reaksi apa-apa dari warga situ, dari imam masjid atau dari ustadz-ustadz di sekitaran situ, itu belum ada reaksi. Nggak terlalu ganggu ya dia? Iya. Ya, itu sih. Mungkin masih milih-milih karena memang masih dalam padat penduduk juga sih Om ya. Iya. Kalau misalkan dia memang terlalu nekat, ya di sana banyak ustadz. Ya. Kalau misalnya nggak ngeganggu, bagi gua sih udah bisa menampakkan dirinya ke manusia aja itu udah salah satu gangguan sebenarnya yang mereka ciptakan. Ya, Karena kan udah bikin yang melihat merasa nggak nyaman, walaupun ya contohnya seperti yang istri penjaga masjid tadi, walaupun dia mungkin ya kadar imannya tinggi, jadi dia kayak gitu merasa tetap gue masih dilindungi sama Tuhan gua, mungkin kayak gitu ya. Tapi kan tetap aja pasti ada sedikit
ini katanya gitu kan. Lu sendiri yang tinggal di sana. Karena Kan lu tahu nih backstory-nya kan. Pernah kayak ngerasa ini nggak sih Om, apa hawa-hawanya gitu. bukan hawa-hawa sih. Kadang gini, gue tuh pernah lagi denger cerita horor, gitu kan, atau baca cerita horor. Nah, terus gue tuh kayak mengimajinasikan apa yang gue baca atau yang gue dengar tadi di rumah gue. Kayak contoh nih, gue pernah waktu kecil ya, ini entah cerita lucu atau cerita horor gue nggak tahu. Yang pertama, gue tuh nggak tidur sampai malam waktu gue masih sekolah. Nah, nyokap gue ini mungkin penasaran lah kenapa gue tuh kok nggak tidur gitu kan. Gue kayak nyanyi-nyanyi gitu-gitu gue tuh, masih SD gue nggak salah. Nah, tapi gue tuh kayak ngerasa ada yang merhatiin gue gitu kan. Merinding kan, makanya gue nyanyi. Terus pas gue ngeliat ke arah pintu kamar gue kan nggak ada pintunya, cuma hordeng doang. Nyokap gue tuh kepalanya doang gini di hordeng. Parno lah gue kan. Ditambah lagi gue abis baca cerita horor kan. Parno. Lewat 2 hari dari situ, gue gosok gigi. Gue gosok gigi di tempat belakang, di kamar mandi. Karena gue malas ke kamar mandi harus buka pintu kan, berisik kan. Gue ke belakang karena memang kamar gue di dekat belakang itu. Jadi di belakang rumah gue tuh dulu itu banyak kembang-kembang, pot-pot bunga kembang yang tinggi lah segini-segini gitu kan. Nah, itu malam juga gue setengah parno gosok gigi malam-malam itu kan. Sambil ngeliatin belakang rumah gue kan ada rumah kosong kebun semua yang sebelah rumah kanan gue kan. Gue liatin sana kan gak ada apa-apa. Untungnya masih ada lampu di situ. Tapi yang arah dapur lampunya dimatiin. Kapan gue ngeliat ke arah dapur, kok kayak gue keinget mak gue yang ngintip itu. Kok kayak ada mata, kata gue ngintip gue kan. Rambutnya gini dong, set kayak tutup tip angin. Nah, setan kata gue lari, gue dari situ kan. Lari gue masih mau cari lari dulu ke kamar gue manggil bokap gue kan. Pak, kata gue kan. Ada setan. Bangun bokap gue kan. Udah bertiga ke belakang, mana? Itu di pot itu, cariin nggak ada. Cuman asli gue tuh karena itu tadi ya. Gue ketakutan karena ngeliat nyokap gue yang muka doang ditongolin di hordeng gitu kan. Karena dia ngeliat gue kenapa belum tidur. Kebawa waktu gue gosok gigi itu, kapan gue liat di kembang tuh kok kayak muka orang gitu. Yang bikin gue yakin itu setan, rambutnya set giwir loh. Iya benar. Wah setan gitu, gue lari gue belum umur gue masih banyak busa. Tapi asli dari situ gue pamit, gue nggak mau lagi gosok gigi di belakang, gue pasti kamar mandi. Bodoh amat gue berisik gitu gue. Iya benar. Makanya nah itu kayak gitu kan. Misalkan lo denger nih cerita-cerita yang ada tuh yang dari santri terus lagi dari penjaga itu, ada nggak pas lo balik itu kayak tiba-tiba kan kebayang gitu, yang merah-merah nih gitu kan, kayak lo udah lihat gitu, pernah nggak? Nggak pernah, sejauh ini belum pernah ya, dan ya mudah-mudahan nggak lah gitu. Janganlah. Jangan. Kita udah cerita-cerita ini lo pengen ngebayangin pas pulang. Janganlah, kalau bisa jangan, soalnya nanti takutnya malah ganggu yang di rumah gitu kan, apalagi ada bocil di rumah. Yang pastinya sejauh ini sih tiap kali misalnya kayak gua pulang dari tempat teman gua di situ jam-jam ya mungkin karena masih jam 11-an atau setengah 12 gitu ya, jadi aman-aman aja gitu kan. Tapi sejauh ini belum pernah sih, alhamdulillahnya gitu. Iya. Nah ini gantian, ini cerita gue ya. Ini cerita gue barusan bener dapat tadi malam sebelum gue berangkat. Jadi masih ingat kan cerita tentang bini gue yang kerja di tempat kedua temannya ini ada satunya yang kesurupan. Lala, Lili, Lulu. Temen bercerita tentang bini lu lagi. Ya. Dan kali coba bini lu. Itu udah ada yang minta tuh, tapi gue nggak gue izinin. Karena masih pulang malam. Oh iya juga. Nah jadi ini kejadiannya barusan dia ceritain tadi 3 bulan sebelum kesurupan. Nah jadi lebih flashback lagi nih. Ya, jadi belakang lagi. Di tempat dia kerja ini kan suka ngerolling gitu kan. Iya. Misalkan dia masuk pagi, pulangnya sore. Oh, shiftnya. Nah, rupanya
bukan shift siang tuh bukan pulang jam 8 om, jam 10 malam. Oh. Waktu kesurupan dia itu. Iya. Dan kejadiannya tuh jam 9 malam. Lebih malam lagi dari yang gue ceritain kemarin pas gue konfirmasi ke bini gue kan. Nah ini kejadian 3 bulan sebelum itu dia ini ada dua shift. Dan kebetulan dia satu shift sama 3 orang, jadi 4 orang di situ. Nah kebetulan juga dia di shift sore, tapi kan malam. Nah itu kejadiannya memang waktu maghrib pas jam istirahat. Mereka tuh kayak buat gini om, peraturan. Kalau misalkan dari jam 6 sampai jam 7 mereka pakai buat sholat, sama buat makan. Ya jadi istirahat lah. Istirahat, jam istirahatnya diambil di situ sama mereka. Jadi ruangannya itu yang pernah wancuk, nggak tahu. Jok lo ini Jok. Nggak seriusan. Udah. Ada datang nggak sih? Iya. Ya kan ada orang yang dekat kan. Benar ada datang. Makanya gue nengok ke belakang. Nggak ada. Terus. Nggak. Beneran gua. Kedengeran nggak suara? Ada suara nggak di itu? Nggak sih, bukan siapa. Merinding gua, Bang. Lu nengok gini langsung nggak ada yang gini juga tuh gua tadi tuh, makanya kata gua. Ya kan gue dengan ada seorang yang deket. Iya. Masuk nggak Pak Jumadi? Serius gua tadi gua kayak kaget. Nah, balik lagi ya. Ya. Tapi mana tadi? Sampai ini, sampai ruangan. Nah, jadi 4 orang ini dibagi 2. Mereka ini sebelum istirahat ke minimarket. Belilah ciki-ciki, minum-minuman. Tunggu, sorry, gue potong sedikit. Ini kan per shift ya? Iya. Setiap shiftnya itu tuh cuma 4 kelompok aja? Ada yang 4, ada 3. Oh. Ya kan pas bini gua kejadian itu kan 3. Oh Lala iya. sama Lulu, itu Lili, gitu kan. Nah di shift yang gue ceritain sekarang ini, 4 orang. Gue kan Lili, ada si Lala itu yang kesurupan itu. Nah 2 orangnya beda. Oh beda lagi. Jadi dua orang ini mereka berempat ini ke minimarket beli jajanan. Ada snack, ada minuman gitu kan, minuman dingin gitu. Abis dari beli itu balik ke kantor, kantornya kan naik kan, agak tinggi. Jadi ruangannya itu gimana ya? Meja itu rupanya baris, tapi ketutup. Jadi mejanya tuh gini nih. Nah, jadi baris 4 ini meja gitu. Nah, di paling sebelah kiri sini itu brankas. Nah, di balik brankas itu tempat mereka istirahat, kayak nyantai gitu loh. Nah, di sebelah kanannya itu pintu masuk yang kata si Lala jangan dibukain pintunya. Iya. Sebelahnya itu oven, tempat apa sih? Kayak pantry gitu. Ya, bukan tempat kalau oven tuh memanggang produk, manasin. Ya, manasin gitu kan. Nah, jadi bini gua sama si Lala ini kesurupan itu sholat. Sholat duluan kan. Nah, yang jadi kita sebutnya Rara dan Ruru. Boleh. Ya, Rara dulu diam jaga situ dulu. Jadi jajanan udah pernah dipisahin. Jadi mejanya itu ada sekat-sekat gitu loh. Iya. Oh, kayak warna-warna gitu ya? Ya, warna-warna gitu. Setelah itu si Rara sama Ruru ini kapan lagi ngobrol-ngobrol, denger di mejanya bini gue sama si Lala bunyi snack. Lu pernah kan? Pernah snack itu dibuka gitu? Iya. Gitu. Terus gue makan gitu. Nah mereka ini perasaan loh, kapan mereka masuk? Saya ingat lagi sholat. Gitu kan. Kok udah masuk aja, dia ini nggak tunggu-tungguan mau makan kata si Rara malu kan. Kapan dicek ke sana, itu jajanan udah pada kebongkar semua, udah pada bubar kabur, dan memang ada satu snack yang kebuka, tapi nggak dia makan.
Jadi sedang itu nggak ada yang bakar tapi kebuka. Iya om. Nah, tadi bini gue bilang apa ya? Oh iya, mereka itu si Rara itu ngomong itu gini, ada iseng gitu deh. Iseng. Itu tunggu bentar. Jadi siapa yang ngomong iseng itu? Rara. Itu emang dia bisa? Nggak tahu, nggak maksudnya ya biasa aja. Nah, jadi mereka tuh lari lah habis dari ngeliat dari mejanya bini gue sama Mbak Lala ini, lari ke meja mereka. Gitu, mau iseng, iya iseng, ini iseng. Nah, bini gue baru balik dari sholat Mbak Lala kan. Apa sih iseng-iseng? Bini gue kan jengkel sih sama cewek menye-menye gitu kan. Apa iseng-iseng? Itu dia ngisengin kita, kata dia. Siapa? Kamu buka jajanan kamu nggak, kata si Rara. Iya, orang kita udah sholat, kata dia kan. Itu dia ngisengin jajanan kamu. Bini gue emang berani kan. Belakang lah bini gue sendiri ke tempat meja dia itu kan. Ya benar. Cuman bini gue tuh masih berpikiran positif, masih berpikiran mungkin keinjak gua kali atau keinjak botol. Walaupun nggak masuk akal lah botol minuman dia langsung dibuka gitu. Iya, betul. Nah, setelah dari situ usut punya usut, pas mereka balik itu tadi sambil ngobrol kan di jalan. Nah, satpamnya dengar. Apa sih mbak rame-rame? Katanya. Iya tadi disengin gitu. Sama si merah ya kan? Gak ada yang tahu lah kan, dia orang gak ada yang tahu ada merah di situ, ada si merah. Satpamnya yang bilang, di sini mana si merah ya? Silakan lah mereka ini. Siapa si merah? Oh ini bang tadi kan? Iya ini nunggu di situ tadi. Mungkin si Rara itu kesurupan si merah. Makanya gue bingung. Astagfirullahaladzim putih. Ini berarti banget ya. Ini berarti nih tuh. Enggak, makanya ya, gue balik lagi nih. Makanya gue tuh yang jadi pertanyaan dari tadi pas nggak cerita ini. Iseng. Ini kok cewek tiba-tiba ngomong iseng tanpa sebab kayak gitu. Ya pas udah habis cerita masuk akal. Ini jangan-jangan udah bukan si Rara. Nggak tahu gue kalau itu. Nggak, kalau itu masih sadar sih dia. Nggak, pas yang ngomong si iseng itu kan kata lu ngomong ngomong terus. Ya, gitu. Dan tingkahnya menye-menye. Iya. Nggak kayak tingkah dia yang biasanya gitu. Lebih menye lah ibaratnya, lebih apa sih menye-menye ngalem ya. Aslinya kan kalau yang seperti itu kan orang kan dari jatuhnya parno ya. Bukan tambah ya menye-menye kata lo itu. Normalnya kan kayak gitu. Enggak, gue. Jadi kita pulang aman nggak nanti ya? Enggak sih. Aman. Oke ya, kita ingatkan lagi nih buat kawan cerita yang ada di rumah yang ingin berpartisipasi atau ceritanya langsung di sini dah. Kita berempat. Boleh. Merasakan suasana studio kita yang megah ini. Jadi boleh banget kalian by WA atau DM di Instagram. Iya, boleh. Gitu. Tapi kalau bisa yang daerah-daerah sini aja lah gitu. Jangan di luar kota sampai sini itu ya takutnya nggak ada tempat nginep. Iya. Nanti yang minum tempat Pak Jumadi bingung nanti ya. Kamu bobok di sofa di sini. Ngeri ya. Atut nanti kamu orang. Jadi mungkin bisa kita dari tiga cerita kita yang kita bahas malam hari ini mungkin sedikit simpulannya. Jadi si merah dan si putih ini tingkat jahilnya aja lah yang berbeda kali ya. Jadi kalau yang si merah mungkin karena kalau dibilang dari tingkatannya dia lebih tinggi dari si putih dan biasanya dia memang jauh lebih jahil gitu. Kalau yang putih biasanya dia cuma sekedar dia nampakin atau dia ketawa-ketawa gitu kan. Nah, soalnya pernah ada juga sih nyambung cerita lagi tapi ini nggak apa-apa. Gimana? Ini cerita dari nyokap gue sendiri kan. Nyokap gue ini kan pedagang nasi uduk gitu kan. Dan dia tuh kalau nyokap gue tuh sudah bangun masak itu dia jam 1:30 malam gitu kan. Jadi memang
dia ketika masak jam segitu itu dia pernah dengar juga gitu loh, itu ya mungkin entah dia dari atas TPA atau dari atas rumah gua, karena rumah gua juga tingkat 2 kan, jadi sejajar sama TPA itu kan tingginya gitu kan, lantai 2-nya. Ini nyokap gua waktu itu pernah bilang dia lagi masak jam segitu juga dia pernah dengar memang suara ketawanya, tapi kalau dia feelingnya ke yang putih bukan ke yang merah gitu, karena dia cuma dengar suaranya aja dari atas, entah dia loteng di rumah gua itu atau di TPA itu. Dari luar lah. Iya. Jadi Tapi sebenarnya TPA itu kalau misalkan ya nggak dipakai buat ngaji, itu dipakai yang ada sih, kayak misalkan ada acara apa dipakai. kalau terakhir habis dari santri-santri itu tinggal di situ sejauh ini ya kosong gitu aja. Atas bawah kosong semua, jadi bisa dibilang dia jadi gudang. Tapi bukan untuk penempatan fungsinya sendiri, bukan dijadiin benar jadi fungsi gudang kan sekarang? Bukan. Jadi memang karena untuk sementara kosong, jadi ya dibiarin kosong gitu aja. Oke, kawan cerita, sebelum kita melanjutkan ke cerita kita selanjutnya, kawan cerita kita ingatkan buat yang ingin bertransaksi pulsa ataupun pembayaran tagihan secara lancar, bisa download aplikasi Matrix Center. Ya. Dan juga kita ucapkan terima kasih buat Matrix Entertainment yang sudah mensupport acara podcast waktu malam ini. Iya. Ini ceritanya pas gua waktu sekolah ya, masih di SMA. Sebenarnya bukan cerita pengalaman gua, ini pengalaman teman-teman gua. Jadi waktu itu di SMA gua sedang mengadakan kegiatan apa yang namanya? Pesantren kilat gitu. Mas malam-malam pesantren kilat gitu. Pesantren kilat itu bulan Ramadan bukan sih ngadainnya? Nggak harus ya? Nggak harus kan ya? Makanya gua ingatnya itu emang bukan bulan Ramadan sih setahu gue. Jadi ada beberapa temen gue yang ikut pesantren kilat, dan kebetulan yang temen gue ini dapat tugas keliling sekolah ya, sekarang kayak ngontrol gitulah ya, malamnya jam shift paling malamnya lah, untuk menjelang sampai waktu mau ketemu subuhnya gitu. Kan tugasnya kan untuk menjaga adik tingkat yang ikut pesantren itu, jangan sampai mereka ada yang begadang gitu kan ya. Jadi keliling, setelah udah memastikan ini sudah mereka udah istirahat, ada beberapa orang yang tinggal di sana, beberapa orang lagi yang keliling gitu, keliling sekolah. Kebetulan sekolah gua ini cukup luas banget lah, kalau untuk hitungan kota bumi itu cukup luas, lebih besar daripada negeri lainnya. Punya GSG sendiri, habis itu, dan kebetulan sampingnya itu ya bisa dibilang kali lah, benar-benar rimbun banget. Nah, kelas kami itu paling ujung, paling dekat dengan kali itu, pokoknya kelas terujung lah kelas kami itu. Sedangkan waktu acara itu di bangunan yang di tengah, jadi kayak ada tiga tingkat loh. Untuk kelas 1-nya, kelas 2 dan kelas 3 gitu. Dia naik betul. Nah, yang di bagian yang tengah itu kan ada musolanya di situ. Nah, jadi peserta dari pesantren itu istirahatnya di musola. Betul. Nah, kelilinglah teman gue ini dengan beberapa teman yang lainnya gitu kan. Kalau nggak salah tuh kejadiannya udah jam 1 apa jam setengah 2 apa jam 2 gitulah. Pokoknya udah lewat waktu tengah malam ceritanya ini. Jadi waktu keliling itu ngedengar suara, kok suaranya ribut di balik kelas tadinya, balik kelas kami. Kok ada suara ribut di balik kelas ini kan, dicek dong sama dia orang, takutnya ada orang luar yang masuk nih. Iya benar. Bareng-bareng kan dipikirin jadinya kan ya, bareng-bareng takut ada yang kehilangan kan. Dicek sama mereka, lihat nggak ada. Pas waktu ngecek kayak gini ke samping kelas itu, jadi posisi kelas gua itu
kelas. Ini ada kelas juga, dan ada kelas lagi. Ya. Cuma 3 kelas yang berjajar di ujung itu. Yeah. Paling ujung itu kelas 3 kelas yang berjajar. Kan dia ngecek yang kelas paling ujung samping kelas gua, ya kan? Nah dari situ tuh di kelas yang tengah ini ada suara orang kayak lagi ngegeser kursi sama meja gitu. Jelas dong soundnya gede kan, drag gitu kan. Udah, waduh, ada yang masuk sekolah kita nih. Karena emang waktu itu masih dari tadi suara itu, ya kan? Orang niup pipa gitu nggak sih? Ya, kayak orang niup sedotan, apa niup pipa gitu kan? Iya. Coba tuh cek buka pinnya. Ya terusin Jok. Terus. Takut dia ngecek ke depan. Biar aja ya, usah nanti aja Pak Jumadi. Nah, jadi dengar suara kayak gitu, tandanya ada orang yang masuk ke kelas ini. Iya. Emang kebetulan setiap jendela itu tuh nggak kunci, cuma dirapat-rapatin aja, bisa didongkel gitu loh maksudnya gitu kan. Dicek dong sama mereka. Pas dicek suaranya hilang, posisi kelas itu udah berantakan. Berantakan bener posisi meja sama kursi ya. Pas ada ngecek gini nih, ada yang bergerak satu kursi apa meja gitu. Sontak mereka kaget, nggak ada sosok tapi itu bergerak. Kabur mereka tuh, udah panik lah kabur, tapi nggak berani teriak. Iya. Nggak berani teriak mereka karena takut bikin panik, bikin panik yang lainnya. Sampai akhirnya pas ketemu subuh ngomong dengan panitia yang lain, tadi malam di situ ada kejadian kayak gini kata dia. Terus dia semua panitia kan jadi agak heboh gitu kan ya. Jadi ada beberapa panitia yang senior untuk ngecek keadaan di sana. Rapih. Kelas itu yang rapih. tadi malam berantakan? Berantakan, rapih. Dan dicek waktu itu posisi semua jendela tertutup rapat. Padahal waktu mereka ngecek tuh ada beberapa jendela yang bisa kebuka. Paginya, subuhnya dicek semua jendela tertutup rapat. Dan susunannya rapi lagi. Susunannya rapi. Jadi dibilangin bohong dong. Tapi saksi matanya bukan satu orang. Kelompok orang yang jaga malam itu pada saksi matanya waktu itu. Dan salah satu saksi mata teman gue sendiri. Sama kayak sekolah gue lah. Sekolah gue juga dulu gitu. Ya. Tapi bukan sanggilap. Kami tuh besoknya itu mau apa? Kayak bukan gladi bersih, tadi tuh. Tadi banding sama tadi itu lah. Tapi ke kampus di Bantal Lampung. Gue SMA. Jadi gue memang nginep di kosan teman gue kan. Jadi di sekolah itu ada kosan khusus buat murid-murid. Kok jadi bengek gue? Khusus buat murid-murid yang memang nggak punya duit untuk ngontrak di luar. Tapi sebagai gantinya mereka ikut beresin atau bersihin sekolah. Oh ya. Jadi mereka dapat tempat tinggal, tapi mereka harus bersihin sekolah itu gitu loh. Kedengaran Pak Jumadi, kuat itu suaranya itu. Ya kan? Kami dari sini aja dengar kok, masa dari situ nggak dengar? Gue gagal nggak kacamata ini. Gue nggak tahu ya. Gue kalau pakai kacamata pasti gue nggak. Kuat banget suaranya, kuat banget. Yang ini kuat banget suaranya. Seretannya kuat banget. Oke ya, sudah 1 jam ya Pak Jumadi ya. Oke, sudah 1 jam ya teman-teman. Ini sebelum jam 12 kita harus selesai juga ini. Oke. Takutnya ada bunyi peringatan dari tiang listrik. Ting ting. Orang-orang. Oke, terima kasih ya untuk kawan cerita semua yang sudah support kita selama 5 episode ini ya. Iya. Yang sudah menjadi penonton setia ada sekitar 300.000. Wih, yang nonton, ribunya hilang tapi. 300 saja. 300 ya, mudah-mudahan terus bertambah. Amin. Buat murid-muridnya Pak Rija, ya buat teman-teman dari gua, Johan dan
di makhluk dunia gua juga ada. Pokoknya terima kasih sudah support kita. Buat yang belum, jangan lupa untuk bantu subscribe. Terus komen aja misalkan ada ide apa nih, coba di podcast waktu malam ini podcastnya jangan di studio terus dong. Coba ke daerah ini itu angker gini. Itu kita boleh. Nah, insya Allah nanti jadi kita wacana untuk ke sisi seperti itu. Kayak gitu ya. Cuma itu tadi ya butuh persiapan dan segala macam yang lebih dari ini. Gitu. Sejujurnya teman-teman, kita ini bertiga inilah sama satu operator kamera itu Pak Jumadi. Ya. Selebihnya nggak ada lagi. Jadi kalau misalkan kalian bilang soal di belakang itu ada orang. Terus lagi atau yang dilihat-lihat itu ya orang lewat gitu. Sini aja dulu, kita undang ya. Tapi jangan rame-rame. Ya nggak serem lagi dong. Malah mereka yang ketakutan dengan kita. Oke, akhirnya kita pamit. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.